Film dimulai dengan seorang pria bernama Jamie yang baru saja terbangun dari mimpi masa lalunya. Setelah itu, sebelum pergi kerja, dia menyempatkan untuk menggendong bayi kecilnya. Bisa kita lihat di sini, Jamie memiliki kalung perak dan juga banyak tato di sekujur tubuhnya. Anaknya dia titipkan pada wanita tua yang dipanggil Mimi. Jamie pun dijemput oleh mobil warna putih. Ternyata Jamie berencana merampok bank bersama dengan rekan lainnya. Ada Mick dan yang satu ini saya tidak tahu namanya, jadi saya sebut saja Vapu. Mick ini orangnya barbar, sedangkan Vapu orangnya banyak bicara, dan Jamie sendiri orangnya cerdas. Sampainya di bank yang dimaksud, mereka pun siap-siap dan langsung beraksi. Everybody fucking relax. Jamie pun memberi arahan pada semua orang agar tidak ada korban yang terjadi. Lalu setelah itu Mick mengambil kunci brankas dari si bos bank. Jamie pun mengambil kunci itu dan menanyakan kepada si bos apa sandinya. Setelah diberikan, Jamie berhenti sejenak lalu kembali bertanya apa sandi aslinya. Ternyata si bos memberikan kode yang salah. Yang dia berikan justru kode darurat. Jamie pun mengintimidasi si bos agar memberitahu kode yang asli. Setelah diberikan, mereka pun mengambil uang sebanyak-banyaknya. Setelah mengambil uang, mereka keluar dan setelah dirasa aman, mereka pun menuju ke mobil. Tapi tiba-tiba, ya, entah bagaimana caranya, ternyata polisi sudah ada di lokasi dan baku tembak-tembak pun tak terhindarkan. Contact left. Baku tembak-tembak pun terjadi antara kedua belah pihak dengan sangat menegangkan, yang mana Jamie DKK situasinya sangat tidak menguntungkan akibat supir mereka mati terkena tembak. Terlebih lagi polisi selalu berdatangan dan jika berlama-lama maka dipastikan mereka akan kalah. Menyadari itu, Jamie langsung memerintahkan untuk mundur dengan cara satu persatu. Untungnya posisi mereka untuk kabur sangat bagus dikarenakan ada pagar besar yang mana di belakangnya itu jalanan. Jamie pun keluar pertama dan pas sekali ada orang random di mobil yang tidak menyadari akan adanya perbaku tembakan karena dengar musik. Jamie pun mengambil mobil dan akhirnya secara step by step mereka berhasil kabur menggunakan mobil tersebut. Tapi sayangnya yang tersisa hanya 3 orang, yaitu Jamie, Mick, dan Vapu yang terkena tembakan cukup parah di bawah ketiaknya. Ketegangan belum berhenti di situ karena salah satu polisi tiba-tiba muncul di depan menggunakan mobil. Untungnya dia sendirian yang dengan mudah Mick langsung membunuhnya. Lalu mereka putar arah, masih belum sampai di situ karena ada juga 2 mobil polisi yang berada di depan mereka dan inilah yang terjadi. Akhirnya mereka berhasil kabur. Singkat waktu sampailah mereka di tempat pertukaran mobil yang sudah disiapkan. Masih ada polisi datang tapi dengan mudah Mick membunuhnya. Meskipun berhasil kabur dari kejaran polisi, mereka masih belum bisa bernapas lega karena semua rute jalan langsung ditutup, yang itu berarti mereka terjebak di kota ini. Dan kasus ini menjadi heboh, menjadi hal yang paling diutamakan polisi setempat akibat banyaknya korban polisi yang mati. Jadi polisi sekarang mati-matian akan mengejar si Jamie DKK sampai dapat. Kembali di tempat Jamie, dia menukar mobil mereka lagi, lalu mobil sebelumnya diledakkan agar menghilangkan bukti. Malamnya TKP sudah dipenuhi oleh para petugas, begitupun agen khusus yang langsung turun untuk membantu bernama Frank. Di sini bawahan Frank yang bernama Fase yang ikut baku tembak-tembak menceritakan semua yang terjadi. Dia tahu betul jika para perampok ini alias Jamie DKK pasti mantan militer. Karena dengan situasi para perampok yang tadi disergap, mereka yang seharusnya mudah dikalahkan dengan pronya mereka berhasil kabur. Lalu Frank pergi bertanya kepada saksi mata pekerja bank. Di sini salah satu wanita menyadari jika ada beberapa perampok tinggal di wilayah yang sama. Dia tahu karena mendengar cara mereka bicara. Lalu anak Frank menelpon. Yang bisa dilihat di sini hubungan Frank dan keluarganya tidak baik akibat pekerjaan Frank yang terlalu sibuk. Ladies, thank you. Please don't hesitate to call, get their details, run them all. You drive.
Sedangkan di tempat Jamie, dia mendatangi salah satu kenalannya, sebut saja si kenalan, untuk meminta bantuan buat mencari seseorang yang bisa mencuci semua uang curian tersebut. Di sini si kenalan memberitahu hanya satu orang yang bisa mencuci uang sebanyak itu, dan tentu dengan bayaran yang mahal. Yang mana ternyata orang yang dimaksud adalah Nasi, bos gangster paling ditakuti di kota tersebut. Orang yang paling bagus jangan terlibat dengannya. Tapi karena situasinya sangat berbeda dan mau tidak mau hanya dialah yang bisa membantu mereka, Jimmy pun menyetujuinya. There we go. Tak lama datang seorang wanita tiba-tiba ngamuk kepada Mick yang dikenal barbar, dan setelah Jimmy menenangkannya, ternyata itu adalah istrinya sendiri bernama Ava. Setelah tenang, Ava memberitahu jika polisi telah mewawancarainya. Tapi di sini Jamie menyuruh Ava untuk pulang dan jangan lagi terlibat dengannya karena situasinya sangat berbahaya. Mengetahui mereka sekarang adalah buronan. Tiba-tiba di dalam Vapu berteriak kesakitan yang mana harus cepat-cepat diobati. Mereka pun ingin pergi ke rumah kenalannya bernama Clarence, tapi Ava ingin pergi juga. Jelas Jamie menolak, tapi karena Ava yang keras kepala dan banyak bagusnya juga memudahkan mereka untuk sampai di lokasi tanpa harus diperiksa polisi, Ava pun ikut membantu. Fuck us. We're clear. Surviving assailants are believed to have made. If you or robbery task force unit have begun approach. Today's shooting, an update on the status. What you want? Di tempat lain, memperlihatkan seseorang yang stay coolnya menonton berita tentang perampokan yang dilakukan Jamie DKK, dan setelah diperlihatkan itu adalah Nasi. Tak lama si kenalan Jamie menelpon meminta bantuan untuk mencuci uang tersebut. Lalu scene berpindah di tempat Frank yang bertanya pada bawahannya mengenai hal mengapa Jamie DKK tahu jika di bank yang telah mereka curi terdapat uang yang sangat banyak. Setelah berbincang-bincang dengan bawahannya, ditemukanlah satu nama orang yang mengetahui informasi tersebut bernama Edwin Smalls. Saat itu juga mereka pergi mencarinya. Kembali di tempat Jamie DKK, sampainya di tempat Clarence, Vapu pun langsung diobati. Sambil Vapu diobati, Jamie ditelepon oleh si kenalan yang memberitahunya jika dia telah berbicara dengan Nasi. Tapi kesepakatan yang ada adalah kesepakatan yang buruk, karena Nasi ingin mengambil keuntungan 70%. Dengan berat hati karena mau bagaimana lagi, Jamie pun setuju tanpa sepengetahuan Mick. Sementara itu di dalam, Clarence yang memeriksa Vapu menyadari jika peluru yang mengenai bawah ketiaknya pantul masuk di dalam perut. Terlebih lagi darahnya sudah banyak keluar, yang hal itu sudah di luar kemampuannya untuk menyembuhkan Vapu ini. Mendengar itu, karena mereka tidak punya banyak waktu, Mick memberi Clarence sejumlah uang untuk membereskan Vapu tanpa sepengetahuan Jamie. Dengan terpaksa Clarence pun bersedia. Tak lama Jamie pun masuk dan Clarence berbohong jika Vapu baik-baik saja. Sebelum pergi di tempat pencucian uang yang lokasinya sudah ditentukan, Jamie berterima kasih pada Clarence dan juga menyuruhnya untuk membawa Vapu ke tempat si kenalan jika keadaan Vapu sudah membaik. Ava yang sedari tadi di mobil masih ikut dan kini mereka lagi ingin bertukar uang dengan anak buah si Nasi yang salah satu dari mereka adalah adik Nasi sendiri. Saat bertukar uang, Mick menyadari jika uang yang diberikan sangat sedikit. Lalu Jamie langsung menjelaskan jika itu sudah kesepakatan. Tentu Mick emosi karena Jamie tidak memberitahunya terlebih dahulu. Melihat Jamie dan Mick yang saling berdebat, si adik Nasi mengeluarkan senjata, begitupun dengan anak buahnya. Jamie langsung menenangkan mereka, menjelaskan jika ini bukan masalah, tapi si adik Nasi memancing Mick dengan memakinya. Seperti yang diketahui, Mick ini adalah orang yang sangat barbar. Seharusnya dia pasti emosi, tapi karena menyadari situasinya sekarang, apalagi kalah jumlah, dia pun... No, you're right. Apologize. Hey, come on, you're gonna miss the best part. There you go. Ya, Mick tetaplah Mick. Meskipun kalah jumlah dengan barbar, dia yang langsung menembaki si adik Nasi juga anak buahnya. Dengan terpaksa Jamie pun ikut membantu, yang mana dengan sangat cepat mereka langsung dibuat tidur selamanya. Tapi masih ada satu orang yang berhasil kabur dan Jamie tak berhasil mengejarnya. Nasi sudah jadi bubur, sudah terlanjur. Mereka pun mengambil semua uang yang ada, jadi bertambahlah uang mereka, tapi bertambah juga masalah mereka.
sempat deg-degan saat berpapasan dengan polisi yang lagi patroli di lampu merah. Untungnya si polisi tidak curiga. Si anak buah Nasi yang berhasil selamat tadi melaporkan pada Nasi tentang semua yang terjadi. Mendengar itu tentu Nasi murka mengetahui adiknya juga ikut mati. Saat itu juga dia menyuruh anak buahnya untuk menangkap Mick dan Jamie. Berpindah di tempat Frank, Edwin yang sudah ditemukan sekarang lagi diinterogasi. Edwin yang sempat berbohong akhirnya mengaku setelah ditekan, mengatakan jika dialah yang telah membocorkan informasi tersebut kepada para perampok. Dari pengakuan Edwin, dia merasa ada dari mereka yang bersaudara. Yang dimaksud itu adalah Jamie dan Mick. Terlebih lagi muka mereka agak mirip. Bisa dinilai dari cara mereka berdua saling bicara. Yang satu pintar, yang satu jahat. Si bawahan Frank mendengar itu seperti mengetahui sesuatu dan menelpon seseorang buat memastikan. Setelah seseorang tersebut mengirim foto, ya tidak salah, itu adalah Jamie dan Mick. Di sini terjawab identitas mereka berdua adalah betul adik kakak. Mereka adalah mantan marinir yang pernah ditugaskan dulu di Irak dan Afghanistan, sudah memiliki catatan kejahatan yang panjang. Saat itu juga foto Jamie dan Mick disebarluaskan di media untuk mempermudah pencarian. Angola for 7 years. Both the ex-Marines. Mick and his younger brother years ago in Nagasaki. What happened? Kembali di tempat Mick, sampainya di rumah kenalannya, ternyata Vapu sudah berada di sana dengan kondisi yang terlihat sudah membaik. Mick yang melihat itu heran, tapi baguslah. Entah Vapu ini sudah sembuh betulan atau cuman sekadar dibawa saja oleh Clarence ke sini sesuai perintah Jamie. Menyampingkan hal itu, si kenalan yang melihat mereka pulang dengan uang yang bertambah tahu jika pasti ada masalah. Setelah diberitahu, si kenalan panik karena tahu betul jika mereka pasti akan dibunuh oleh Nasi, bos gangster paling ditakuti. Di sini ada sedikit perselisihan antara kakak beradik ini sampai mana perkelahian pun terjadi saat Jamie tidak terima istrinya dimaki. Sialnya mereka langsung didatangi oleh anak buah Nasi. Saat itu juga orang yang paling pertama dibunuh adalah si kenalan, sedangkan yang lainnya dibawa ke markas mereka. Marines having served deployments in both own extensive rap sheets, having served deployments in both shared in 35 years. Force unit is said to be clothing. Di kantor polisi, Frank yang baru mengetahui jika ada pembunuhan yang adiknya Nasi itu langsung menuju ke lokasi. Kembali ke Jamie dan yang lain, mereka tersadar dalam kondisi terikat. Di sini Mick langsung meminta maaf kepada Jamie dan akan mengaku jika semua ini adalah ulahnya sambil berusaha melepaskan ikatan lakbannya. Sedangkan Jamie, dia hanya bisa meminta maaf kepada Ava yang ikut terlibat. Begitupun dengan Vapu yang ikut dibawa dan dia hanya bisa pasrah dengan apa yang akan terjadi ke depannya. Tak lama datanglah Nasi. Di sini Jamie pun langsung meminta Nasi untuk barter, lepaskan Ava dan ambil semua uangnya. Tapi tentu Nasi menolak, justru dia ingin membalas dendam, membuat Jamie menderita. Dia tahu jika Ava ini orang yang sangat berarti untuknya, maka dari itu nanti Ava akan dipakai oleh anak buahnya di depan matanya sendiri. Mick pun langsung memanas-manasi Nasi dengan mengatakan dia yang membunuh adiknya, lalu menceritakan dengan jelas bagaimana cara dia melakukannya. Tapi Nasi tidak terpengaruh, justru dia lagi menikmati momen ini dan memberitahu wadah yang di samping berisi 100 galon asam sulfat yang dalam sekejap mengubah manusia menjadi sup. Untuk membuktikan, anak buahnya mengambil satu timba dan orang yang pertama diberikan adalah Vapu. Sambil berteriak kesakitan, Vapu meminta pertolongan ke Jamie. Setelah Vapu sudah mati, Mick kembali memanas-manasi dan mengatakan seharusnya dia yang paling pertama dibunuh. Setelah itu ternyata kedua adalah Jamie, dengan tujuan ingin membuat Mick menderita mengetahui Jamie ini adalah adiknya. Sedangkan Ava yang mendengar itu hanya bisa menangis dan Shut the fuck up. ya, Jamie menendang Nasi, lalu Mick juga berhasil melepaskan diri dan melepaskan Jamie, dan tembak-tembakan pun tak terhindarkan. Semua langsung dihabisi. Si tangan kanan Nasi dihabisi oleh Jamie dengan cara memasukkannya di cairan tersebut. Sedangkan Nasi dihabisi Mick menggunakan shotgun tanpa skin.
Setelah berhasil melewati anak buah Nas yang tersisa, di sini Mick memberitahu untuk berpencar Jamie dan Ave sedangkan dia sendirian. Berpindah di tempat Frank mendengar berita tentang penembakan yang terjadi di markas Nazi, dia langsung menuju ke sana. Kembali lagi di tempat Jamie, dia yang lagi lari dengan Ava tiba-tiba ketahuan oleh polisi. Jamie tidak melawan karena ada Ava yang melarangnya sambil mengatakan ingat bayi mereka. Si polisi pun melapor pada Frank dan yang lain. Mereka pun mengubah tujuan mereka ke lokasi tempat Jamie. Di saat Jamie ingin ditangkap, untungnya tiba-tiba Mick datang membantu. Di sini mereka kembali berpencar dan terjawab jika Mick berencana akan mengorbankan dirinya demi menyelamatkan Jamie. Mick pun pisah dan bertemu dengan mobil Frank. Dia langsung menembaki Frank dan yang lain. Tidak ada korban. Saat itu juga kejaran-kejaran antara tim Frank dan Mick pun terjadi. Sedangkan Jamie dan Ava meninggalkan lokasi. Sebelum itu Jamie sempat bertemu dengan Mick yang lagi lari-lari. Dan momen ini mereka berdua seperti saling mengucapkan kalimat perpisahan tapi dengan hanya saling bertatapan. Polisi pun terus berdatangan buat menangkap Mick, tapi Mick sangat susah buat ditumbangkan. Meskipun seorang diri, dia selalu berhasil lari. Tapi sampai di mana Mick terkena tembakan dan bersembunyi. Lalu si bawahan Frank yang melihat darahnya tiba-tiba Nico! Head on a swivel. Ya, si bawahan Frank yang satu ini ditangkap buat dijadikan sandera. Tapi sayangnya meskipun para polisi sempat tidak bisa apa-apa dari arah lain, Frank berhasil menumbangkan Mick saat itu juga. Di saat-saat terakhirnya Frank bertanya di mana keberadaan adiknya, tapi Mick menjawab Jamie sudah meninggal. Sementara di tempat Jamie dan Ava, mereka berdua berpisah dengan Jamie yang belum diketahui pergi kemana membawa uang tersebut. Di tempat Frank, mereka semakin percaya jika Jamie telah mati dengan apa yang ditemukan di markas Nazi, yaitu kalung perak yang ada di dalam cairan tersebut yang mereka kira itu adalah Jamie. Tapi dilihat dari ekspresi Frank, nampaknya dia belum percaya. Besoknya Frank mendatangi rumah Ava buat bertanya-tanya. Di sini terlihat ada anaknya Ava yang masih kecil, anaknya Jamie juga. Dan terjawab alasan Jamie merampok adalah demi untuk operasi buat anaknya yang mengalami penyakit jantung bawaan tapi sekarang sudah sembuh. Kembali ke topik utama, di sini Frank yang tahu jika biaya operasi tersebut pasti sangat mahal bertanya. Langsung ditanggapi Ava mengatakan kami diberkati karena banyak orang baik yang membantu. Di sini Frank memberi pertanyaan jebakan mengatakan kami. Ava pun meluluskan mengatakan itu dia dan anaknya. Kalau soal suaminya yaitu Jamie, Ava mengaku dia sudah mati. Di sini Frank memperkenalkan anaknya juga sudah remaja tapi hubungan antara mereka kurang baik. Begitupun dengan istrinya, mantan istrinya, yang semua itu terjadi karena dia jarang pulang. Ava pun memberi saran yang intinya alangkah baiknya dia sering menyempatkan waktunya buat putrinya. Setelah mendengar itu, Frank pun berterima kasih atas sarannya dan Ava juga kembali berterima kasih. Di sini Frank mengonfirmasi kepada bawahannya jika Jamie telah mati dan semua uang yang telah dicuri juga telah dikembalikan. Lalu tiba-tiba anaknya menelpon dan belum juga mendengar Frank bicara sama anaknya, cerita langsung disingkat dan memperlihatkan Jamie yang sedang di pantai bersama Ava dan anaknya. It's a beautiful day. Film pun selesai. Sedikit penjelasan, sebenarnya Frank tahu jika Jamie masih hidup, tapi karena sebagai sesama bapak-bapak, dia pribadi mengerti apa yang dilakukan Jamie hanya untuk biaya operasi anaknya, dan dia juga tidak mempermasalahkan itu. Terlebih lagi uangnya sudah kembali. Mungkin sebelumnya dia ada niat buat menahan Ava, tapi setelah melihat anaknya yang masih kecil, terlebih lagi setelah bicara selayaknya sebagai sesama orang tua dan juga telah diberi saran, dia akhirnya memutuskan untuk melepaskannya dan juga
mengonfirmasi bahwa Jamie telah mati meskipun dia yakin jika Jamie masih hidup. Dan Ava menyadari akan hal itu, maka dari itu dia berterima kasih sebelum Frank keluar dari pintu. Dan alasan mengapa semua uang curian telah dikembalikan itu jawabannya adalah saat Jamie dan Mick pisah. Uang yang dibawa Jamie adalah uang dari nasi, sedangkan uang yang dibawa Mick adalah uang hasil curian. Jadi uang yang sekarang lagi dinikmati oleh Jamie dan sekeluarga adalah uangnya bos nasi.